Ia hanya ingin cepat kaya, tapi tak pernah tahu, harga yang harus dibayar adalah jiwanya sendiri. Di balik sunyinya hutan larangan, tersembunyi sebuah gua yang konon dihuni makhluk gaib penjaga kekayaan. Saat seseorang nekat melakukan ritual pesugihan di sana, bukan emas yang datang, tapi kengerian yang tak akan pernah bisa ditebus dengan apapun. Seorang pemuda bernama Bayu, hidup dalam kemiskinan bersama ibunya di desa terpencil. Demi membayar utang dan menyelamatkan rumahnya dari lelang, ia nekat mengikuti saran seorang dukun tua untuk melakukan pesugihan di sebuah gua angker bernama Gua Setan. Namun kekayaan yang datang ternyata menyimpan harga yang mengerikan. Tiap tahun, tumbal harus diberikan. Bayu pun terjebak dalam lingkaran darah, pengkhianatan, dan penyesalan. Bayu adalah pemuda biasa yang tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan misterius di ladang, Bayu terpaksa putus sekolah dan bekerja serabutan. Utang keluarganya menumpuk. Saat rumahnya terancam disita rentenir, ia putus asa. Seorang teman lama memperkenalkannya pada Mbah Lanjar, dukun yang dikenal bisa menolong orang. Disinilah Bayu pertama kali mendengar tentang pesugihan Gua Setan. Bayu menatap langit dari bilik rumah reotnya di desa Tunggul Jati. Atap yang bocor, dinding dari anyaman bambu yang mulai lapuk, dan aroma kayu lembab menjadi bagian hidup sehari-hari. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu karena kecelakaan traktor di ladang, beban keluarga kini berada di pundaknya. Ibunya hanya bisa terbaring di tikar tua, batuk-batuk dan sesekali mengigau. Hidup tidak pernah mudah bagi Bayu. Sejak kecil, ia terbiasa dengan nasi aking, air sumur keruh, dan baju warisan. Namun setahun terakhir, semuanya semakin berat. Utang ayahnya ke rentenir desa, Pak Suro, mencapai 15 juta, jumlah yang sangat besar bagi Bayu yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan lepas. Surat peringatan lelang rumah sudah 2 kali datang. Kali ketiga, rumah ini akan dirampas. Suatu sore, saat Bayu duduk di pos ronda sambil menyesap kopi hitam yang sudah hambar, datanglah seseorang yang sudah lama tak ia lihat. Joko, teman semasa SMP yang kini tinggal di kota. Wajahnya tampak lebih cerah, bajunya rapi, dan tangannya berhiaskan jam mahal. "Bey, masih di sini aja?" sapa Joko sambil tersenyum kecil. Bayu tersenyum kecut. "Masih, gak kemana-mana, rezekinya belum berubah." Joko mengangguk pelan. Ada jeda dalam diam mereka sebelum Joko melanjutkan dengan suara agak pelan. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi caranya nggak biasa." Bayu menatapnya curiga. "Maksudnya?" Joko menghembuskan napas, lalu bersandar. "Dulu aku juga kayak kamu, nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya aku ketemu seseorang. Namanya Mbah Lanjar. Dia bukan dukun biasa, Bey. Dia bisa bukain jalan, asal kamu berani." Bayu mendengarkan dengan alis mengernyit. "Berani gimana?" "Pesugihan," bisik Joko, "tapi bukan sembarangan. Ini dari tempat yang kuat. Tempat yang nggak bisa disebut sembarangan." Bayu terdiam. Kata pesugihan terdengar asing tapi menggoda. Sejak dulu ia sering mendengar cerita soal orang kaya mendadak yang katanya bersekutu, tapi selalu dianggap mitos. Kini, tawaran itu ada di depan mata. "Risikonya?" tanya Bayu pelan. Joko menatapnya lekat. "Kamu harus kasih sesuatu. Tapi bukan sekarang. Setelah kamu dapat yang kamu mau, baru bayar. Itu aturan Gua Setan." Bayu terdiam cukup lama. Ada pergolakan hebat di pikirannya, antara akal sehat dan keputusasaan. Tapi saat ia pulang dan melihat ibunya menggigil di pojok ruangan karena kedinginan, dengan tubuh kurus tinggal tulang, hatinya runtuh. Ia tidak bisa lagi berharap pada keajaiban. Esok malam, Bayu menemui Joko. "Kapan kita berangkat?" tanyanya. 2 malam kemudian, di tengah gelapnya malam Jumat Kliwon, mereka berangkat. Dengan motor tua milik Joko, mereka menyusuri jalan tanah menuju hutan belakang desa Sabrang. Setelah sekitar 1 jam menembus pepohonan, mereka tiba di depan sebuah pohon beringin tua. Di bawahnya, berdiri seorang pria renta, bertongkat, berambut panjang abu-abu yang tergerai, dan tubuhnya dibungkus kain hitam. "Ini Mbah Lanjar," bisik Joko. Mbah Lanjar tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan berjalan pelan ke arah semak. Mereka mengikutinya, masuk lebih dalam ke hutan, sampai akhirnya tiba di sebuah gua kecil tersembunyi di balik akar pohon raksasa. Aroma menyengat keluar dari dalamnya, bau tanah, kemenyan, dan darah basi. "Masuk," kata Mbah Lanjar dengan suara serak.
Bayu menelan ludah. Ia melangkah masuk, menunduk di bawah batu-batu. Suasana di dalam gua begitu pekat. Cahaya dari obor kecil di tangan Mbah Lanjar memantulkan bayangan aneh di dinding gua. Di ujung, berdiri patung besar, sosok berjubah hitam dengan wajah menyerupai binatang, mata menyala merah, mulut terbuka lebar, dan tangan menggenggam pundi-pundi emas. "Duduk," perintah Mbah Lanjar. Bayu duduk bersila, tangan kirinya ditarik paksa oleh Mbah Lanjar dan disayat dengan belati kecil. Darah mengalir, dan tetesannya ditampung di mangkuk batu. "Ucapkan ini," bisik Mbah Lanjar sambil membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bayu mengikuti, meski lidahnya tercekat. Begitu mantra selesai, Mbah Lanjar mengoleskan darah Bayu ke mulut patung. Suasana menjadi lebih dingin. Angin bertiup pelan dari dalam gua. Bayu merasakan sesuatu masuk ke dadanya. Jantungnya berdegup keras. Ia pingsan. Saat Bayu terbangun, ia sudah berada di luar gua. Mbah Lanjar dan Joko menghilang. Di tangannya, ada sebuah koin emas kecil bertuliskan simbol aneh. Dan malam itu, mimpi Bayu berubah. Ia melihat dirinya berdiri di depan sumur tua, dikelilingi asap tebal. Dari dalam sumur, muncul makhluk tinggi berkulit abu-abu, dengan tanduk dan mata merah menyala. "Bayar saat waktunya tiba," ucap makhluk itu lirih. Bayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi di pagi harinya, seseorang mengetuk pintu rumahnya mengabarkan bahwa ia memenangkan undian dari kupon toko bangunan, 50 juta rupiah tunai. Dan itu baru permulaan. Setelah mendapatkan uang undian itu, hidup Bayu berubah drastis. Ia membayar utang almarhum ayahnya, membeli motor baru, dan merenovasi rumahnya. Ibunya dibawa ke rumah sakit terbaik di kota, dan kesehatannya mulai membaik. Tetangga-tetangganya mulai heran, tapi Bayu hanya tersenyum dan berkata, "Rezeki anak soleh." Namun, setiap malam, mimpi itu terus datang. Bayu berdiri di depan sumur tua, dan makhluk bertanduk itu terus muncul. Kali ini, makhluk itu berkata, "Nikmat hanya untuk sementara, kau akan tahu harganya nanti." Mimpi itu membuat Bayu gelisah. Tapi siang hari segalanya tampak normal. Ia mulai membuka usaha toko bangunan kecil. Anehnya, tanpa iklan, pelanggan berdatangan. Uang terus mengalir. Bahkan, ia menolak proyek karena kebanyakan. Namun suatu malam, ia dikejutkan oleh suara tangisan dari kamar ibunya. Saat Bayu masuk, ibunya tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar, dan mulutnya mengucap doa-doa dengan terbata-bata. Ada yang menatapku dari sudut kamar. Tinggi, hitam, matanya merah. Bayu merinding. Ia memeluk ibunya dan mencoba menenangkan. Tapi ia tahu, itu bukan halusinasi. Keesokan harinya, Bayu kembali ke hutan tempat gua itu berada. Namun, jalan menuju ke sana tidak bisa ditemukan. Seakan-akan ditelan bumi. Bahkan pohon beringin tua itu hilang. Ia menghubungi Joko. "Aku mau bicara," kata Bayu tegas. Namun nomor Joko tidak bisa dihubungi. Bayu pergi ke alamat tempat Joko tinggal di kota, tapi rumah itu kosong. Tetangga bilang Joko sudah pindah. 3 tahun lalu. Bayu mulai sadar bahwa ia sudah masuk terlalu dalam. Dan malam itu, mimpi buruknya menjadi nyata. Ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Saat dilihat, tidak ada siapapun, tapi di lantai depan pintu, ada jejak kaki yang terbakar panjang dan dalam, seperti kuku. 2 minggu setelah mimpi terakhir itu, Bayu menerima kabar. Sarman, tetangga sebelah yang biasa menolong keluarganya, meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan menggantung di pohon belakang rumah, matanya melotot dan lidah menjulur panjang. Polisi menyimpulkan bunuh diri. Tapi warga curiga, karena malam sebelumnya, Sarman bercerita bahwa ia mendengar suara orang berbisik di telinganya saat tidur. Bayu terpaku saat tahu hal ini. Karena di malam yang sama, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, makhluk bertanduk berkata, "Tumbal pertama telah diterima, nikmatmu tetap berlangsung." Bayu merasa hancur. Apakah Sarman adalah tumbalnya? Ia tidak pernah menyetujui itu. Tidak pernah ada kesepakatan bahwa orang lain harus mati. Ia mencoba mendatangi seorang ustaz di desa sebelah, Ustaz Wahid. Ia menceritakan dengan jujur apa yang telah terjadi. Ustaz Wahid mendengarkan dengan tenang, lalu berkata pelan, "Kamu sudah membuat perjanjian. Mereka tidak butuh persetujuanmu soal tumbal. Yang penting, darah dibayar." Bayu gemetar.
Ia bertanya, bisakah dihentikan? Ustaz Wahid menggeleng. Satu-satunya cara adalah kamu harus mengorbankan dirimu sendiri sebelum jumlah tumbal genap 7. Bayu terdiam. Sejak malam itu, suara-suara semakin sering datang. Ketukan di pintu saat dini hari. Bayangan melintas di cermin. Bayu tak bisa tidur. Setiap hari ia merasa sedang diawasi. 3 hari setelah kematian Sarman, seorang pelanggan toko Bayu Bu Retno ditemukan meninggal di dalam mobilnya, kehabisan oksigen. Ia baru saja memesan banyak bahan bangunan dari toko Bayu. Dan malam itu, Bayu bermimpi lagi. Tumbal kedua diterima, kekayaanmu bertambah. Bayu mulai gila. Ia mengurung diri di rumah. Televisi tidak bisa menyala, jam rusak, bahkan makanan cepat basi. Dunia seperti tidak mengizinkannya lari. Tumbal ketiga jatuh. Tony, anak tetangga yang sering main ke rumah. Ia ditemukan tenggelam di kolam dekat sawah, meski tidak bisa berenang. Bayu nyaris histeris saat tahu. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai percaya bahwa setiap orang yang dekat dengannya adalah calon tumbal. Ibunya pun makin sering sakit, dan tiba-tiba lupa segalanya, seperti terkena Alzheimer mendadak. Ia tidak mengenali Bayu, dan bahkan menyebut dirinya sudah dijemput. Bayu memohon pada makhluk dalam mimpinya untuk menghentikan ini semua. Tapi jawaban yang datang hanya satu, kamu yang memulai, kamu yang harus menyelesaikan. Tumbal keempat dan kelima datang beruntun. 2 karyawan toko Bayu meninggal dalam kecelakaan truk saat mengantar bahan. Sopir truk selamat, tapi berubah menjadi bisu. Bayu memutuskan menutup tokonya. Ia mencoba bunuh diri, namun selalu gagal. 1 kali ia melompat ke sungai, tapi tubuhnya mengapung dan terdampar dengan tubuh masih utuh. Kali lain ia minum racun, namun hanya membuatnya muntah darah, dan tetap hidup. Tidak semudah itu, kata suara dalam mimpinya. Kami yang menentukan akhir. Tumbal ke-6 jatuh pada ibunya sendiri. Ia ditemukan meninggal dengan kondisi lidah terpotong, tangan terkepal, dan wajah pucat seperti menyimpan ketakutan besar. Bayu tidak bisa berkata-kata, tangisnya pecah, tubuhnya lemas. Ia tidak pernah menyangka tumbalnya sendiri akan datang dari darah dagingnya. Dan malam itu, suara terakhir datang. Tumbal ke-7 akan menyempurnakan janji. Tapi kau bisa menukar dengan dirimu sendiri. Bayu tidak ragu. Ia bersujud dan berkata, ambil aku. Tapi jangan ada lagi yang mati. Dalam mimpi itu, makhluk bertanduk tersenyum. Bayu merasakan tubuhnya ringan, lalu gelap. Ia tidak bangun lagi. Keesokan paginya, warga desa menemukan Bayu terbaring mati di depan sumur tua yang selama ini hanya dianggap mitos. Di tangannya tergenggam koin emas yang retak. Namun, kisah tidak berhenti di sana, karena 7 hari setelah kematian Bayu, seorang warga melaporkan melihat makhluk tinggi bermata merah berkeliaran di desa. Dan di malam Jumat berikutnya, terdengar suara dari dalam sumur. Siapa yang mau kaya berikutnya?